atau gimana? Jadi Hijau Daun ini dulu terbentuk waktu Dide si vokal. Dia dulu punya band namanya Daun Band ya. Ini ini pakai gua apa saya atau gimana? Bebas lah ya. Bebas lah, gue juga gak apa-apa. Iya, gua dulu punya band juga. Jadi sama-sama ngeband nih. Kebetulan rumah kita deketan, beda jalan aja ya. Dulu di sekarang di Tanjung Karang. Jadi dia keluar dari Daun Band mau bikin proyek kan Hijau Daun ini. Terus akhirnya ya ke rumah, Rai, gue punya proyek nih Hijau Daun, kita bawain lagu-lagu sendiri. Dulu tuh kita zaman tahun 2000-an ya, 2003 itu lagi jarang band yang untuk bawain lagu sendiri. Rata-rata kalau ada pagelaran musik atau festival musik itu Cover. bawain lagu-lagu orang gitu kan. Nah kita cobain ya, bagus sih dia punya visi misi gitu kan. Jadi arahnya bener nih. Oke, akhirnya gue cabut dari band yang lama, gabung sama Dide. Terus kita cari-cari ada kenal-kenalan lain Rai gitu kan. Yaudah, dulu Dide gitar ya. Jadi gue sama Dide ngegitar tuh. Kita cari vokal, sini cari basis, cari gini, sampai akhirnya nggak ketemu nih berapa kali audisi vokal ya. Terus gue saranin, Dek, kayaknya mendingan lu aja dah yang nyanyi. Kita ya udah dicoba. Kita manggung pertama kali waktu itu di Unila. Di Unila ada pagelaran musik, kita manggung, dia nyanyi pertama kali itu ya. Lagu apa tuh yang dinyanyiin? Lagu sendiri sama lagu Dewa 19. Lagu sendirinya namanya apa tuh? Lagu sendiri judulnya dulu Sejatinya Cinta. Itu Jadi kita pengen punya kan dulu Dide yang punya lagu Dewi Hayalan ya. Di Daun Band itu dulu kan meledak banget tuh di Lampung lagu Dewi Hayalan. Sampai akhirnya terjadi polemik. Dide sebagai pencipta membuat larangan kita di atas surat notaris bahwa Daun Band nggak boleh membawakan lagu ini. Dan kita juga mau buktiin nih, tanpa lagu ini kita bisa juga ngebum nih Hijau Daun tanpa lagu itu ya gitu. Kita buktiin kita punya lagu banyak itu, akhirnya bawain lagu Sejatinya Cinta dulu. Ya alhamdulillah manggung pertama hasilnya hancur-hancuran. Tapi ya responnya udah bagus sih gitu kan. Sampai akhirnya beberapa kali orang pakai Hijau Daun dan familiar lah sampai di kuping orang gitu. Nah sampai akhirnya kita ngeband terus kan Hijau Daun terus. Terus akhirnya kita punya kesibukan masing-masing, kita masing-masing kerja ya. Gue kerja di perusahaan swasta, sama lah kita berlima bekerja semua tuh. Terus setiap pulang kerja malam kita latihan bikin lagu terus, produktif pokoknya. Tiap hari itu karena lagi senang-senangnya ngumpul kan. Sampai akhirnya kita bikin mini album sendiri. Ada berapa lagu ya? 8 atau 10 lagu lupa saya. Itu kita produksi, kita pasar-pasarin di radio-radio di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah itu sold out ya. Dan hasilnya musik-musik kita sampai akhirnya dibajak sama bajak-bajakan. Dulu kan banyak banget tuh diputar di pasar-pasar ya. Sampai kedengar di salah satu produser musik rekaman dulu, produsernya Kangen Band ya, ST12 Kangen Band, namanya Pak Yongki. Itu denger demo bajakan kita, dia nanya, ini band mana nih? Hijau Daun dari Lampung ini. Kita dihubungin tuh sama Kang Charlie ya, Charlie Setia Band kan, ST12 dulu. Kemudian kita disuruh ke Bandung. Itu mulai gimana nih kan, kita udah bekerja semua. Ya udah masih bisa cuti dong kalau sekedar berangkat ke Bandung. Kita ketemuan sama produser, ada langkah kita mau dikontrak album. Jadi dari dibajak itu gimana tuh kan, ini serius apa enggak, bisa nilai sendiri lah.
ada serius ada enggaknya di latihan sih yang serius ya. Kalau untuk genre lagu abang sendiri sebenarnya kemana bang? Suka lagu apa tuh? Kalau di hijau daunnya kita kan udah dicap ini ya apa pop Melayu ya. Oh, pop Melayu. Kalau di hijau daunnya pop Melayu. Tapi sebenarnya kita masing-masing punya basic bermusik yang beda-beda ya. Di dia dulu tuh lebih ke ngegrang ya. Dia alternatif gitu. Dia dulu kalau manggung bawain lagu-lagunya Red Against the Machine, Nirvana segala macam. Kalau saya sendiri lebih ke rock and roll ya. Dulu manggung-manggung tuh sering bawain lagu slang. Kita kan dulu slangers gitu. Oh, slang. Lagu slang, lagu ya itulah. Si Arya pun yang lainnya sama, beda-beda. Sampai ketika kita rekaman Garap Musik Hijau Daun, sampai akhirnya kita diatur ya ritmenya sama produser, jangan terlalu liar. Jadi ikutin pakem yang ada dulu. Ya alhamdulillah sih. Lagu Suaraku Berharap tuh jadinya bisa nge-boom gitu ya, karena produser lebih tahu lah pas mana yang cocok untuk pasar. Untuk lagu Suaraku itu siapa yang nyiptain bang? Dide. Itu awalnya terinspirasi dari apa tuh? Dari pengalaman dia waktu kita di rekaman kan kita isolasi 1 bulan ya di luar kota. Jadi dia Sibuk nulis. kebetulan pacaran kan di Lampung, dianya di Bandung, pacaran jarak jauh. Media apa yang umumnya orang pakai media angin, tolong sampaikan ini enggak, dia pakai suara lah gitu. Jadi kepikiran di benak dia lagu pakai media, suara kayaknya belum ada yang pakai nih. Ya ngeliatnya unik juga suara dengarkan lagu. Kalau bagian Bang Dude ini kan untuk Dide ini penciptaan lagunya. Ini dia nyiptain semuanya atau emang dibantu teman-temannya gitu sih bang? Kebetulan secara lirik dan notasi dia ya murni dulu ini, tapi ketika kita workshop, kita pengerjaan bagian-bagiannya masing-masing. Gitar ini partnya segini-gini, oh cocok, langsung tag. Jadi kita ada workshopnya dulu ya. Dia sudah punya lirik dan notasi. Ya ada juga yang kita ini bagus begini ini. Jadi tetap apa gunanya workshop itu ya kita nyatuin ide. Kalau abang biasanya dapat ide-ide buat nambahin di lagu-lagunya tuh dari mana bang? Terinspirasi dari apa? Atau emang ngalir aja. Kan ketika itu tadi workshop, dia punya notasi, punya lagunya, liriknya seperti ini, ya kita coba ketemunya kadang ya di studio itu juga gitu kan. Tapi kalau kita konsep jauh-jauh hari ya ada juga yang kita konsep. Misalkan ini udah nawarin ketika workshop nawarin ini nih, oke nanti kita garapnya 1 minggu ke depan, itu baru kita konsep dulu. Tapi ada juga yang waktu itu kita langsung ya di studio ada bahannya, ya kita garap di studio itu. kalau untuk main gitar itu ada teknik-teknik tertentunya nggak sih bang? Kayak teknik-teknik abang sendiri yang nyiptain atau apa? Oh ya, kalau teknik gitar banyak lah ya. Kan sudah pakemnya ada dari dulu, udah terkenal, ada macam-macam skill, macam-macam teknik. Itu tergantung pengembangan kitanya dan mengkomposisikan di lagunya yang cocok tuh tekniknya seperti apa. Oh berarti abang ini walaupun otodidak paham lah ya bang ya, kayak untuk larinya kemana, ini kemana? Ya, apalagi untuk apa ya, zaman sekarang era digital ya pasti banyaklah referensi kan. Dari situ kita belajar. Jadi belajarnya dari teman, dari YouTube sekarang. Kalau akhir-akhir ini ada lagu baru gak bang dari Jauh Daun ini? Kita baru rilis itu 2 bulan lalu ya, rilis single terbaru. Nah ini kita lagi pengerjaan recycle lagu kita yang kita mau lempar ke YouTube Hijau Daun Official. Jadi ada pengerjaan beberapa lagu yang apa secara viewersnya bagus di YouTube kita. Kalau kita mau aransemen ulang, kebetulan kemarin udah 5 lagu kita
kerjain, nanti tinggal kita keluarin di official YouTube. Apa itu nambah-nambah apa itu Bang biasanya? Ngerubah ininya semua sih ya, dari aransemennya kita rubah. Jadi apa tuh aransemennya? Ya lebih fresh aja lah, mengikuti Perkembangan zaman. perkembangan sekarang. Jadi kita bikin lebih fresh. Untuk chord-chordnya kira-kira Chordnya- penggunaan chordnya gimana Bang? Apa ada yang diubah dibedain- juga? ada yang dibedain sedikit ketika bagian lead gitarnya, leadnya pun kita rubah, ada yang kita rubah malah beda ya, tapi secara chord di miring-miringin dikit lah Chordnya dimiring-miringin. ya, dimiringin. Oke. Tapi itu cuman ini doang nggak Bang? Yang dirubah lead-leadnya doang? Enggak. Atau Secara keseluruhan? keseluruhan kalau nada sih oke ya, apa tetap benang merahnya itu, liriknya pun itu tetap. Di apa ya, bagian intronya kita rubah, terus bagian melodinya memang dirubah juga, sama penutupnya kita rubah ya, tapi apa ya, tetap sih benang merahnya lagunya seperti itu gitu. Kalau untuk melodi ini Bang Dide, Ya, ini dia nih nemuin emang dia awal nyiptain melodi dulu atau dia lirik dulu baru melodi dulu sih Bang? Bener? kalau dulu sepengalaman dia ya, dia kadang ketemu melodinya dulu ya. Jadi lagi misalkan dia dulu kan kita lagi naik motor nih, di naik motor dia ada nada yang bagus nih, dia ambil HP, dia rekam, nanti dia itu baru dikombinasiin ke itu, misalkan bagian rapnya nih, ini bagian rapnya nih, dia nyari bagian awalnya ini segala macam, baru ke lirik terakhir biasa. Biasanya untuk satu lagu pengerjaan berapa bulan Bang? Bulan atau tahun? Masa tahun itu tergantung ya, kayak lagu suara itu kita pas lagi proses rekaman berarti cepet ya, 2 minggu ya. 2 minggu. Sementara yang lain kita konsep itu kan tadinya nggak ada di list album kita yang pertama, tapi tahu-tahu dia ini oke, jadi produser seneng nih, udah jadiin aja. Kalau Abang kan katanya lagu ini nih kebanyakan Hijau Daun ini dari pop Melayu ya Bang? Iya. Kan Abang dari apa tadi lagunya rock and roll, Ya, rock. itu ada kesulitannya gak sih Bang? Ya sangat sulit. Tadinya larinya ke sini, ini mengisinya ke nada ini, cuma lama kelamaan ya bisa menyesuaikan. Itu Sangat sulit awalnya. gimana membiasakannya Bang? Emang belajar terus menerus? Kita harus dengerin apa ya? Maksudnya ini kan kayak semacam apa ya? Portal ya. Ya. Portalnya ini loh, kayak gini loh yang enak lagu-lagu Melayu itu seperti ini, jangan terlalu lari banget ngelewatin portal itu. Jadi kita harus pintar-pintar nyarinya ya. Tapi kaget gak sih Bang tiba-tiba lagunya booming, kayak tiba-tiba langsung meledak? Kan kayaknya dulu pernah dipakai di sinetron TV itu ya? Kanjeng Doso itu yang cobalah. Ya itu semua kita nggak sampai ke situ pemikirannya, sampai sesukses itu waktu itu anugerah lah ya, alhamdulillah. Tapi ya yang pastinya itu hasil perjuangan kita juga, karena perjuangan kita nggak mudah kan, berat banget kita ngelewatin ini segala macam sampai akhirnya kita bisa rekaman, bisa di kontrak sama label besar waktu itu. Ya itu buah manis dari doa dan usaha kita. Kalau dari lagu-lagu Hijau Daun ini ada ngegunain efek-efek gitar gitu gak sih Bang? Banyak ya? Apa biasanya yang digunain Bang? Ya umumnya kalau efek kita macam-macam, kita nggak bisa ini. Tapi umumnya suara yang kita karakter suaranya ya clean, crunch, dan overdrive. Biasanya paling banyak digunain yang mana Bang? Overdrive. Yang
tergantung kebutuhan ya. Kalau kita ketika lagi jalan musiknya ini ya pakai crunch gitu, crunch. Ketika untuk ngelit gitarnya ya tambah overdrive. Kalau lagu suara itu dia kebanyakan gunain efek apa bang? Karakternya yang crunch ya, karakternya yang crunch. Oke. Untuk pengaruh-pengaruh musik itu bang, musik kayak Zapin, dia ada kan Melayu. Itu ada pengaruh-pengaruhnya gitu gak sih bang untuk di gitarnya? Karena dia kan Melayu. Biasanya gitarnya dia ada terinspirasi dari lagu-lagu Japin atau karena dia Melayu gitu loh bang. Kita Melayu, dikatakan Melayu ya kita juga bingung waktu itu yang termasuk unsur Melayu ini yang mana ya. Oh mungkin karena ada cengkoknya gitu, cengkok dengar apa ya gitu. Bingung juga kenapa kita disebut Melayu ya gitu. Tapi ya mungkin karena kulturnya, oh musik Indonesia itu umumnya seperti ini gitu, karena nggak ada yang teriak-teriak yang gimana. Ya udah kita ngikut aja. Oh ya udah kita dimasukin kategori pop Melayu, ya udah ikut aja. Tapi kita nggak yang kayak yang Melayu banget yang apa Laksmana Raja di Laut ya, nggak kayak gitu juga. Kalau di gitaris tuh pernah ngelakuin eksperimen kayak apa ya bang? Kayak kalau misalnya kita rubah ini bagus nih. Tadi udah ya? Yang mana? Kayak eksperimen sendiri gitu loh bang. Eksperimen itu biasanya kita ketika off air ya. Oh off air. Off air kita beda dengan Latihan. hasil enggak beda dengan CD dan rekaman kita. Kan CD dan rekaman kita kayak flatnya seperti itu, tapi ketika kita off air itulah ada eksperimen kita, bagian leadnya atau dirubah atau ada part-part tertentu kita kosongin musiknya terus kita minta penonton untuk nyanyi bareng. Pernah gak sih bang pas manggung tapi kan harusnya Melayu tapi tiba-tiba langsung ke rock? Pernah gak eksperimennya tuh? Sering banget. Sering banget. Jadi meluapkan Emosi. ide-ide kita ya, pas off air. Tapi lega gak bang? Oh iya dong, puasnya kita puas itu dong, sangat puas. Apalagi ya? Berarti abang ini kenal sama Bang Dide itu karena tetanggaan. Berarti udah lama banget ya bang? Dari kecil lah, kawan kecil. Oh kawan kecil. Tapi kok bisa beda band dulunya? Karena ketika kuliah beda circle. Oh udah beda circle. Ya, beda circle dia. Saya sama rombongan saya, dia rombongannya disatukan lagi dengan itu tadi lah, sesuatu dan lain hal jadi nyatu lagi. Jadi untuk anggota lain juga itu dari teman ke teman gitu bang? Kayak kenal atau ngadain audisi? Ya kemarin tuh audisi berapa orang yang ikut? Audisi drummer kita dulu. Oh drummer doang? Drummer. Kita audisi, alhamdulillah dapat si Denny gitu kan. Karena kita dari awal bentuk hijau daun itu kita udah ganti drummer tuh paling sering tuh ganti drummer tuh 6 kali karena alasan keluarga, alasannya kan jadi nggak bisa fokus. Yang tetap nyatu ya Dide, gua, Arya sama Richan, berempat ini terus dapet lah pas audisi untuk di kontrak major label itu dapat Denny. Oh asalnya dari mana tuh bang Denny? Ini Bandar Lampung juga. Jadi semuanya Bandar Lampung. Setelah Jakarta, udah kerja di Jakarta, ya udah kita tetap di Jakarta sampai akhirnya punya problemnya masing-masing. Terus Denny resign karena harus alasan nerusin usaha keluarganya. Terus Richan resign juga karena dia ada job yang nggak bisa ditinggalkan sambil ngeband. Arya juga resign, tinggal gue sama Dide kan. Tapi sekarang udah dapet player lain orang Jakarta. Oh jadi yang lagu baru ini playernya udah beda-beda bang? Kenapa? Player yang sekarang ini udah beda-beda jadi? Udah beda. Sisa tinggal Dide sama gue. Banyak banget alasan.
Oke. Kalau untuk manggung bang, apa aktivitas yang dilakukan sebelum manggung? Berdoa. Berdoa, Widih. Berdoa itu harus Biasanya kan anak band jarang tuh berdoa. apa ya, tergantung ininya lah. Tapi kalau kita wajib terus di backstage itu lagi seru-serunya dengan aktivitas masing-masing. Tapi kalau sebelum naik ke atas panggung kita wajib kumpul dulu berdoa. Pernah ada event yang paling berkesan gitu gak sih bang yang benar-benar bakal diinget gitu? Banyak. Apa salah satunya? Salah satunya dulu manggung di Bundaran Gajah ya, di Adipura ya. Ya. Dulu lagi nggak boleh ada hiburan di situ, pertama kalinya ada hiburan. Jadi siapa wali kotanya? Herman. Bukan. Almarhum Pak Edi Sutrisno ya. Kita dikasih izin di situ. Iya di situ. Jadi first time banget ini grup Ya. manggung di situ. Oke. Kalau untuk perjuangan grup ini bisa nyampe di posisi ini apa bang? Jatuh bangunnya itu apa? Kayak biasanya kan apalagi bajakan itu kemarin tuh. Ya mungkin itu tadi ya, perjuangan ya, orang-orang mungkin menilai manisnya aja, tapi kan nggak tahu perjuangan kita dari awal ngebentuknya gini, jatuh bangunnya gimana, sampai ya doa-doa kita juga, doa-doa orang-orang keluarga kita, orang tua kita, itulah yang pasti yang bisa bikin kita sampai ke titik ini. Pernah ditolak gitu nggak bang bandnya? Entah ditolak Kita atau nggak pernah ngajuin ke label-label gitu. Alhamdulillah kita yang dicari sama produser itu. Ya, manggung pun rezekinya. dipanggil gitu ya bang? Ya kalau manggung ya kan tergantung dari si penyelenggaranya. Oke. Kalau untuk apa lagi ya? Kalau tadi kan hal berkesan. Kalau misalnya hal-hal nggak terduganya apa tuh bang? Ada nggak? Kayak yang di luar ekspektasi banget tuh pas manggung. Entah diganti jamnya atau Oh apa ya? ya, sering gitu. Contohnya kita lagi manggung, tahu-tahu kondisinya udah nggak kondusif gitu kan. Jadi disuruh manggungnya 2 lagu aja, 3 lagu aja gitu. Itu bikin bad mood lah kalau gitu. Karena situasi nggak kondusif ya, harus dilanjutin gitu. Jadinya 2 lagu aja, 3 lagu yang harusnya kita 1 jam. Kayak gitulah yang nggak enak-enak gitu. Biasanya kalau bad mood gimana tuh bang? Bad moodnya satu grup itu? Ya pasti Atau sendiri-sendiri? semua musisi itu pasti bad mood lah kalau sana yang manggung. Kita lagi mau happy mau senang-senang, tahu-tahu baru belum aja mau manggung udah dikasih ultimatum, nanti kita cuma manggung 2 lagu aja ya, pasti bad mood semua. Abang kalau main gitar biasanya gunain chord apa bang? Chord yang emang udah di otak aja atau Yang sesuai dengan lagunya lah. chord manis kah atau Standar lah. chord pada umumnya? Udah sih itu aja kayaknya bang. Itu aja. Udah mau lanjut kah? Ya, kalau ada yang kurang silakan nanti di ini. Ya. Oke guys, sekian wawancara yang dapat saya sampaikan. Saya Nuraida dengan Arai Pica Daun. kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.